Terminal Guntur, Garut, setiap harinya dipenuhi deru mesin angkot dan teriakan calo, namun di balik hiruk-pikuk itu ada ketegangan yang nyaris tak kasat mata. Orang-orang melangkah cepat, menunduk, bicara seperlunya. Bukan karena udara Garut yang dingin menusuk, tapi karena sosok bernama Dadan Kutil, preman terminal yang namanya lebih ditakuti dari petir malam hari. Badannya gempal, lengannya penuh tato, dan di lehernya tergantung rantai motor yang konon pernah digunakannya mencekik tukang ojek yang menolak bayar uang keamanan. Dadan tak sendiri, ia dikelilingi oleh 5 anak buah bertampang garang, siap memukul siapa saja yang tidak tunduk. Para sopir angkot harus setor uang harian, pedagang kecil dipalak, dan bahkan pengamen pun harus setor pajak seni jalanan. Suatu hari, seorang pemuda penjual rokok berani membantah. Keesokan paginya, tubuhnya ditemukan terkapar di belakang toilet terminal, lebam di sekujur tubuh, matanya membengkak, dan mulutnya mengeluarkan darah hitam. Tak ada yang melapor, polisi pun bungkam, entah karena takut atau sudah diberi jatah bulanan. Terminal ini menjadi wilayah tanpa hukum. Orang-orang hidup dalam kepasrahan. Mereka mengandalkan doa dan nasib baik setiap pagi, berharap tak menarik perhatian Dadan. Anak-anak kecil tak lagi bermain bebas. Para ibu memeluk dompet erat-erat saat melintas. Terminal Guntur bukan tempat mencari rezeki, ia telah berubah menjadi ladang ketakutan. Namun di tengah keremangan itu, ada satu titik cahaya kecil yang tak tergoyahkan. Di pojok selatan terminal, berdirilah sebuah gerobak bakso dengan atap seng berkarat dan banner lusuh bertuliskan, "Bakso Bu Sri, pedas nikmat bikin ketagihan." Tak ada yang tahu dari mana Bu Sri berasal. Ia datang 2 tahun lalu, membawa gerobak dan kuali, lalu mulai berjualan tanpa banyak bicara. Namun satu hal yang pasti, baksonya luar biasa enak, dan ia tak pernah terlihat takut, bahkan ketika Dadan lewat di depan lapaknya. Dadan awalnya mengabaikan Bu Sri. Ia pikir wanita tua itu takkan tahan lama di tengah kerasnya terminal. Tapi waktu berlalu, dan Bu Sri tetap di sana, menjajakan baksonya dengan tenang, murah senyum kepada siapapun, termasuk Dadan. Senyumnya membuat Dadan gerah, seperti disindir tanpa kata. Keberadaan Bu Sri yang damai dan tak tersentuh justru jadi duri di dalam dada Dadan. Ia mulai merasa dilawan, meski tanpa sepatah pun kata perlawanan dilontarkan. Pada suatu pagi, Dadan duduk di bangku terminal, memandangi lapak Bu Sri dari kejauhan sambil menggertak-gertakkan jari tangannya. Tua bangka itu harus diajarin, gumamnya. Anak buahnya mengangguk paham. Mereka tahu, jika Dadan sudah mulai terusik oleh seseorang, biasanya itu akhir dari hidup orang itu. Tapi anehnya, beberapa dari mereka mulai merasa tidak enak hati. Entah mengapa, tatapan Bu Sri saat tersenyum mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri, lembut tapi menusuk seperti pisau. Terminal Guntur belum tahu, bahwa badai sesungguhnya bukan datang dari preman bertato, melainkan dari seorang wanita tua yang tiap pagi menyalakan kompor arang dan menyiapkan bakso dengan tangan penuh doa. Orang-orang belum tahu, bahwa hari-hari Dadan Kutil di puncak kekuasaan akan segera runtuh, bukan oleh polisi, bukan oleh ormas, tapi oleh Bu Sri, penjual bakso yang menyimpan rahasia besar di balik apron dan senyumnya. Dan pagi itu, kabut menyelimuti terminal sedikit lebih tebal dari biasanya, seolah alam pun menahan napas menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Hari itu, adalah awal dari akhir kekuasaan Dadan Kutil. Pagi yang dingin kembali menyelimuti terminal Guntur. Kabut masih menari di atas aspal basah, aroma bensin dan keringat bercampur dalam udara, namun dari satu sudut kecil, aroma kaldu sapi segar mereka hangat dari gerobak Bu Sri. Asap mengepul dari panci, besar, menggoda siapapun yang lewat. Tak peduli betapa kerasnya hidup di terminal, semangkuk bakso Bu Sri adalah penghibur yang membuat semua penderitaan terasa reda, meski hanya sejenak. Bukan hanya rasanya yang lezat, tapi cara Bu Sri melayani dengan lembut, menyapa dengan senyum dan menyentuh dengan doa yang tak pernah diucap, membuat orang-orang merasa aman di tengah dunia yang bengis. Di tengah tawa kecil para pelanggan yang mencicipi sambal rawit khas Bu Sri, ada satu yang diam mengawasi dari kejauhan. Dadan Kutil, dengan rokok terselip di bibir dan mata menyipit penuh curiga, memperhatikan gerobak itu dengan rasa benci yang tak bisa ia jelaskan. Baginya, semua orang harus tunduk. Tapi perempuan tua itu tidak. Bahkan saat ia lewat kemarin dan sengaja menendang kursi plastik di dekat gerobaknya, Bu Sri hanya tersenyum dan berkata, "Hati-hati, Nak, jangan sampai kualinya tumpah, nanti panas."
Kalimat itu membuat dada Dadan membara, terdengar seperti peringatan, tapi dilapisi kelembutan. Para preman kecil di bawah Dadan mulai resah. Mereka bicara pelan-pelan, menyampaikan hal yang tak biasa. Bu Sri itu aneh, Bang. Pernah lihat nggak, kucing liar yang suka nyolong ikan malah duduk manis di bawah gerobaknya. Gak pernah ganggu, kayak ngerti, kata Udin, anak buah Dadan. Cerita-cerita kecil seperti itu menyebar diam-diam, menumbuhkan semacam rasa segan yang tak masuk akal. Bahkan para sopir angkot, yang biasanya cepat memuji siapapun yang punya kuasa, kini lebih dulu menyapa Bu Sri daripada Dadan. Itu cukup untuk membuat Dadan merasa terancam. Tapi Bu Sri tetap seperti biasa, tak berubah. Setiap pagi, ia datang mendorong gerobaknya sendiri, mengenakan kerudung tua berwarna coklat pudar, dan apron lusuh yang sudah berkali-kali tambal. Ia menata bahan-bahannya dengan rapi, mie kuning, bihun, daun bawang, dan sambal cabai rawit buatan sendiri yang terkenal membakar jiwa. Tak pernah satupun orang mendengar ia mengeluh, walau pernah suatu malam gerobaknya dicoret-coret oleh orang tak dikenal. Pagi harinya, Bu Sri hanya membersihkannya sambil bersenandung lirih. Pada suatu siang, seorang ibu muda bersama anak kecilnya duduk makan bakso di lapak Bu Sri. Sang anak tampak murung, matanya sembab. Si ibu menjelaskan bahwa suaminya baru saja kehilangan motor karena tak mampu bayar setoran pada Dadan. Bu Sri diam mendengar kisah itu, lalu mengangkat tangan, mengusap kepala si anak kecil, dan membisikkan doa yang tak terdengar. Tak lama, anak itu tersenyum, entah karena baksonya enak, atau karena kehangatan yang mengalir dari tangan seorang wanita yang menyimpan rahasia besar dalam jiwanya. Sore harinya, Dadan datang. Kali ini langsung menghampiri gerobak Bu Sri. Ia berdiri tegak, tubuh besar menutupi sinar matahari, bayangannya menjulur panjang seperti ancaman. Bakso 1003 ini gak ada gunanya kalau gak bayar iuran. Lo pikir ini tempat sumbangan? Katanya dengan suara keras. Para pedagang lain mulai diam. Sopir-sopir menahan mesin, suasana berubah tegang. Tapi Bu Sri hanya tersenyum, menatap Dadan lembut lalu menjawab pelan, kalau saya harus bayar untuk berdagang dengan rasa takut, lebih baik saya jualan di tengah sawah. Dadan mengepalkan tinjunya, ia merasa dihina, tapi saat akan melangkah maju, ada sesuatu yang menahannya. Matanya bertemu pandang dengan Bu Sri, dan dalam tatapan itu ia merasa seolah dirinya dilihat tembus ke dalam, seperti ditelanjangi secara batin. Ia mundur selangkah, tanpa sadar. Semua yang melihat kejadian itu tercengang. Dadan, yang biasanya main hantam dulu bicara belakangan, justru diam dan melangkah pergi. Gerobak Bu Sri tetap berdiri, dan hari itu, banyak orang mulai berbisik bahwa perempuan tua penjual bakso itu bukan orang biasa. Dan sejak hari itu, terminal mulai merasakan getaran perubahan. Bukan dari pukulan atau bentakan, melainkan dari semangkuk bakso dan senyum tenang seorang perempuan yang tak pernah goyah. Perlawanan baru telah dimulai, dalam bentuk paling tak terduga, lembut, namun menggetarkan. Malam itu langit di atas terminal Guntur tampak muram, seakan ikut menampung amarah yang sedang menggelegak dalam dada Dadan kutil. Di sudut gelap sebuah warung kopi terminal, ia duduk dengan rahang mengeras, matanya menatap kosong ke depan, tapi pikirannya bergemuruh. Anak buahnya diam tak berani mengganggu, tahu benar bahwa Dadan sedang menahan murka. Bukan karena uang, bukan karena kehilangan hormat dari pedagang lain, tapi karena seorang perempuan tua telah membuatnya mundur di depan umum, dan itu melukai ego preman sepertinya lebih dari luka fisik. Apa-apaan itu tadi? Gumam Dadan dengan nada rendah namun tajam seperti sembilu. Gue segede gini malah dilawan sama emak-emak penjual bakso. Ia menggebrak meja hingga cangkir kopi bergetar. Udin, yang duduk di dekatnya, mencoba menenangkan, Bang, itu Bu Sri emang aneh. Kayak, bukan orang biasa. Tapi ucapan itu justru memicu ledakan emosi Dadan. Lo semua udah kena sihir dia, iya. Hah, dia cuma nenek tua. Besok, gerobaknya gue tendang. Kalau perlu, baksonya gue siram solar. Malam itu, Dadan mengatur rencana. Ia memerintahkan dua anak buahnya untuk datang saat subuh, sebelum terminal ramai. Cukup bikin dia kapok. Bakar tenda atau buang kualinya ke gat, kata Dadan dingin. Udin yang mendengar perintah itu merasa gelisah, tapi diam. Ia tahu, siapapun yang membantah perintah Dadan akan bernasib buruk, seperti tukang tambal ban yang kini lumpuh setelah dituduh memata-matai. Tapi jauh di dalam hati Udin,
ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan, bukan kepada Dadan, melainkan kepada Busri. Pagi pun datang, membawa udara dingin yang menusuk. Seperti biasa, Busri datang mendorong gerobaknya sendiri. Ia menyapa satpam terminal, lalu mulai menyiapkan dagangan. Tapi pagi itu berbeda. Dua bayangan hitam muncul dari ujung lorong, berjalan cepat ke arah gerobaknya. Orang-orang yang melihat hanya bisa diam, tak berani campur tangan. Saat kedua preman itu sampai di depan gerobak, salah satu dari mereka mengangkat ember besar berisi air gat dan bersiap menyiram seluruh dagangan. Namun sebelum tetes air itu jatuh, tiba-tiba satu dari mereka terjatuh sendiri, seperti kakinya terpeleset entah oleh apa. Ember itu terlempar dan justru membasahi dirinya sendiri. Temannya yang satu lagi mendadak memegangi kepala, terhuyung seperti pusing luar biasa. Wajah mereka pucat pasi. Busri hanya berdiri tenang, memandang mereka tanpa berkata apa-apa, hanya satu tangan memegang sendok sayur, dan satu tangan lainnya di balik apron seperti meremas sesuatu. Tatapannya teduh, tapi menusuk dalam, membuat dua preman itu berlari tunggang langgang meninggalkan terminal. Orang-orang mulai berkumpul, berbisik-bisik. Itu bukan kebetulan, kata seorang sopir. Busri, bisa ilmu, ucap pedagang lontong yang gemetar. Namun Busri hanya tersenyum, lalu melanjutkan merebus baksonya seperti tak terjadi apa-apa. Tapi semua tahu, ada sesuatu yang sedang bergerak dalam diam. Dan Dadan, saat mendengar kegagalan anak buahnya malam itu, semakin marah, tapi juga mulai takut. Hari itu, untuk pertama kalinya, kekuasaan Dadan Kutil terguncang bukan oleh kekuatan tangan atau senjata, melainkan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan bagi orang-orang terminal Guntur, Busri bukan lagi sekadar penjual bakso, ia mulai menjadi simbol harapan dan misteri. Malam itu, terminal Guntur semakin sunyi, hanya terdengar deru angin yang seperti berbisik di sela-sela gerobak kosong dan bangku plastik yang berserakan. Di balik pos kosong para sopir angkot, Dadan Kutil duduk dengan wajah gelap. Rokok tak berhenti mengepul dari bibirnya, dan tangan kirinya menggenggam gagang besi kecil yang biasa ia bawa. Setelah kegagalan dua anak buahnya pagi tadi, rasa malu bercampur dengan rasa gentar menjelma menjadi dendam yang mendidih. Ia tahu, berhadapan langsung dengan Busri hanya akan mempermalukan dirinya lagi. Tapi ia tak pernah kekurangan akal jahat. Malam itu juga, ia menghubungi seseorang yang dulu pernah membantunya menghabisi rival bisnis di pasar, Kironggo, seorang dukun sakti dari Cikajang. Beberapa jam kemudian, di rumah sempit di kaki Bukit Garut, Dadan bertemu dengan pria tua berjubah hitam, dengan kalung tengkorak kecil melingkar di lehernya dan bau dupa menyengat memenuhi ruangan. Kironggo menatap Dadan lama, lalu tertawa lirih, kau kalah oleh perempuan tua. Hahaha, dunia ini memang sedang terbalik. Dadan menahan amarahnya, gue gak butuh ditertawain, gue mau lo bikin dia lenyap. Ilmu apapun yang dia punya, patahkan. Kironggo tersenyum penuh misteri. Ia lalu mengangguk perlahan, baik. Tapi ingat, Dadan, siapa yang bermain di wilayah gaib harus siap dengan akibatnya. Terkadang, lawanmu bukan manusia. Malam itu juga, Kironggo mulai ritualnya. Ia membakar kemenyan, membaca mantra kuno, dan menancapkan paku hitam ke sebuah boneka jerami yang telah ditempeli gambar Busri. Ia menabur tanah kuburan dan darah ayam hitam ke dalam kendi, lalu membisikkan nama Busri 3 kali ke dalam kegelapan. Jika benar kau perempuan biasa, maka malam ini kau akan menangis darah, gumamnya. Di saat bersamaan, jauh di terminal, angin berhembus keras dari arah barat, membuat spanduk dan bendera plastik bergoyang hebat. Gerobak Busri pun berguncang, dan beberapa pelanggan yang duduk makan buru-buru pergi karena merasa merinding tak jelas. Busri, yang tengah mengaduk bakso, mendadak menghentikan gerakannya. Ia menutup matanya sesaat, lalu memejam lebih dalam. Tangan kirinya merogoh sesuatu dari balik apron, sebuah tasbih tua berwarna coklat kehitaman, yang tampak seperti warisan zaman dahulu. Ia menggenggamnya erat, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, kuatkan aku, lindungi aku dari fitnah yang datang malam ini." Tiba-tiba, lampu-lampu terminal redup. Seorang pedagang rokok menjerit melihat seekor ular hitam besar merayap pelan dari arah lorong kosong. Orang-orang mulai panik, tapi Busri tidak bergerak, hanya memandang ular itu dengan mata penuh keyakinan. Dalam sekejap, ular itu berhenti di depan Busri, mendesis tajam, lidahnya menjulur-julur. Namun, sebelum sempat menyerang, tubuh ular itu bergetar hebat,
lalu jatuh ke tanah dan menggelepar tanpa sebab. Seorang tukang parkir yang melihat kejadian itu sampai menjatuhkan helmnya. Sementara itu, Bu Sri tetap tenang, hanya mengusap tasbih di tangannya dan membaca doa dalam hati. Ular itu akhirnya mati, tubuhnya kakus seperti batu. Tak ada yang berani menyentuhnya. Di Bukit Cikajang, Ki Ronggo tersentak. Boneka jerami di hadapannya retak sendiri, darah ayam dalam kendi mendidih, dan dupa di altar mati mendadak. Ia terdiam, matanya membelalak. Ini bukan perempuan biasa, bisiknya ketakutan. Ia memandang Dadan dengan wajah pucat. Dia dilindungi oleh sesuatu yang lebih kuat dari semua ilmu hitam. Kau telah membangunkan harimau, Dadan. Harimau yang berdoa dalam diam. Dadan menolak percaya. Omong kosong. Semua orang ada kelemahannya, teriaknya sambil membanting kendi. Tapi dalam hatinya, ia mulai resah. Malam itu, ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Bu Sri menatapnya dalam diam, dikelilingi cahaya yang menyilaukan, seakan berkata, jangan bermain-main dengan yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Sejak malam ular hitam itu mati mendadak di depan gerobak bakso Bu Sri, suasana terminal Guntur berubah drastis. Banyak pedagang yang biasanya cerewet kini lebih sering diam. Sopir-sopir angkot yang suka berjudi di pojok terminal perlahan mulai bubar dan memilih duduk tenang sambil menyeruput kopi. Tak sedikit yang memilih pulang lebih awal dengan alasan, angin malam terasa beda. Bahkan, tukang ojek yang biasanya nyaring tertawa kini enggan melintas dekat gerobak Bu Sri, memilih jalur memutar seperti menghindari sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu tengah menyelimuti terminal itu, dan semua orang bisa merasakannya. Beberapa kejadian aneh pun mulai terjadi. Suatu pagi, gerobak gorengan Pak Ujang ditemukan terbalik tanpa jejak siapapun di sekitarnya, padahal malam sebelumnya ia sempat berteriak menghina Bu Sri dari kejauhan karena iri dagangannya sepi. Lalu, anak buah Dadan yang dulu mencoba menyiram bakso dengan air gat, mendadak sakit misterius. Tubuhnya kurus dalam hitungan hari, matanya kosong seperti kehilangan jiwa. Ia terus mengigau di rumah, menyebut-nyebut nama Bu Sri sambil menangis ketakutan. Warga yang mendengar cerita itu mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Bu Sri? Dadan kutil yang biasanya mondar-mandir di terminal sambil memalak, kini lebih sering mengurung diri di rumah kontrakannya. Ia merasa diawasi. Pernah suatu malam, saat ia membuang ludah di depan terminal, ia melihat bayangan perempuan tua berdiri di ujung lorong. Tapi ketika ia mendekat, bayangan itu menghilang seolah tersapu angin. Ia makin tak tenang, bahkan ia sempat mimpi buruk berulang-ulang, dikejar gerobak bakso yang mengeluarkan asap putih tebal, lalu muncul Bu Sri dari dalam asap, memegang sendok sayur seperti keris. Ketakutan itu membuat Dadan makin putus asa. Ia coba kembali menghubungi Ki Ronggo, tapi rumah sang dukun sudah kosong. Menurut warga sekitar, Ki Ronggo mendadak pergi dan meninggalkan pesan singkat tertulis dengan darah ayam di dinding, jangan ganggu perempuan itu, jika kau sayang nyawamu. Dadan membaca pesan itu dengan keringat dingin membasahi pelipis. Ia mulai sadar, pertarungannya bukan lagi melawan sesama manusia, tapi melawan sesuatu yang jauh lebih besar, yang tidak bisa dikalahkan dengan kekerasan atau kekuasaan. Sementara itu, Bu Sri tetap berjualan seperti biasa, seolah semua keganjilan di terminal tak ada hubungannya dengan dirinya. Tapi orang-orang mulai melihat tanda-tanda aneh. Setiap pagi, Bu Sri selalu datang lebih awal dari siapapun, dan tak ada yang tahu dari arah mana ia datang. Beberapa sopir bersumpah melihat Bu Sri mendorong gerobaknya dari arah rel kereta lama yang sudah puluhan tahun tak digunakan. Ada juga yang mengaku melihat Bu Sri berbicara sendiri saat merebus bakso, seakan berkomunikasi dengan sesuatu di balik uap kuah panas. Namun yang paling mengejutkan terjadi pada malam Jumat. Terminal yang biasanya sepi mendadak dipenuhi suara gamelan lirih entah dari mana asalnya. Beberapa orang melihat sekilas sosok-sosok berjubah putih berkeliling terminal, mengitari gerobak Bu Sri. Tapi tak ada jejak keesokan paginya. Suara gamelan hilang, gerobak tetap di tempatnya, dan Bu Sri seperti biasa menyapa dengan senyum, baksonya, Mang. Seolah semua keanehan itu hanyalah mimpi yang membekas terlalu dalam. Terminal Guntur kini berubah menjadi medan antara keyakinan dan ketakutan. Bu Sri bukan hanya penjual bakso, tapi juga teka-teki hidup yang tak bisa dipecahkan oleh siapapun. Dadan kutil, yang dulu menguasai tempat itu dengan kekerasan, mulai kehilangan pengaruh. Dan para pedagang kini memandang Bu Sri bukan hanya dengan hormat, tapi juga dengan rasa takut yang dalam. Pagi itu,
Langit terminal Guntur mendung pekat seperti menyimpan amarah. Para pedagang membuka lapak dengan gerak ragu, seolah bayang-bayang malam sebelumnya masih membekas. Tak ada yang berani bicara banyak. Tapi, hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang lelaki tua dengan jubah abu-abu turun dari angkot tua dan berjalan pelan menuju gerobak Busri. Wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam. Ia memperhatikan Busri dari kejauhan, lalu menunduk hormat. "Masih tetap dengan jalan ini, Sri," katanya lirih. Dan seketika, semua yang mendengar nama itu tercengang. Baru kali ini ada yang memanggilnya tanpa embel-embel, "Bu." Busri hanya tersenyum, tenang seperti biasa. "Aku tidak pernah memilih jalan ini, Ki Somat. Jalan ini yang memilihku," jawabnya datar. Nama lelaki itu langsung menyebar di kalangan para pedagang. Ki Somat, mantan guru spiritual yang dulu menghilang dari Garut setelah tragedi pembantaian massal di sebuah padepokan hitam. Ia adalah saksi hidup dari masa lalu kelam Busri yang selama ini disimpan rapat. Beberapa pedagang yang mendengar percakapan mereka segera menghubungkan titik-titik. Busri bukan orang biasa. Ia pernah berguru di padepokan itu. Ki Somat bicara pelan, namun tajam. Ia bercerita bagaimana 20 tahun lalu, Sri adalah satu-satunya murid perempuan di antara para pria sakti. Ia menguasai ilmu pengendalian angin dan asap, serta ilmu pelindung diri dari serangan gaib. Namun saat gurunya berkhianat dan menyalahgunakan ilmu untuk membunuh warga desa, Sri yang muda saat itu melawan sendirian, dan membakar padepokan itu hingga rata dengan tanah. Sejak saat itu, Sri menghilang. Tak ada yang tahu kemana perginya, hingga ia muncul sebagai penjual bakso di terminal Guntur. Cerita itu menyebar seperti api di tengah jerami kering. Para pedagang yang dulu menganggapnya hanya ibu biasa kini menunduk hormat setiap kali Busri melintas. Bahkan beberapa orang yang dulu berseteru dengannya mulai meminta maaf tanpa alasan. Mereka tak ingin bernasib seperti anak buah Dadan Kutil yang sakit keras, atau seperti Ki Ronggo yang menghilang tanpa jejak. Terminal kini bukan lagi markas preman, tapi pelataran misteri yang dijaga oleh seorang perempuan tua yang dulu pernah menjadi murid ilmu hitam, dan kini menebus dosanya dengan cara tak biasa. Dadan Kutil mendengar semuanya dari jauh. Ia murka dan tak percaya. "Itu cuma cerita basi buat nakut-nakutin," teriaknya sambil membanting botol. Tapi di dalam hatinya, ia mulai goyah. Ia mulai dihantui mimpi-mimpi masa kecilnya sendiri, ketika ibunya dulu pernah bercerita tentang perempuan berjubah putih yang menghancurkan padepokan iblis. Ia baru sadar, nama Sri itu sudah pernah ia dengar saat ia masih kecil dan tinggal di kampung sebelah. Ibunya dulu berkata, "Kalau kamu nakal, nanti Sri datang dan mengambil jiwamu." Sementara itu, Busri dan Ki Somat duduk di bangku kayu tua dekat gerobak. Mereka berbincang dalam bahasa halus Sunda yang tak semua orang mengerti. Tapi dari gerak tubuh dan tatapan mata mereka, jelas bahwa pembicaraan itu bukan sekadar reuni biasa. Ki Somat akhirnya berdiri dan berkata, "Waktumu belum habis, Sri. Tapi akan datang ujian yang lebih besar. Dadan bukan sekadar preman, darahnya mengandung dendam dari masa lalu yang lebih dalam." Busri hanya diam, menatap langit kelabu. Ia tahu, badai sebenarnya belum datang. Hari itu, hujan turun deras. Petir menyambar tiang listrik terminal. Para pedagang menutup lapak lebih cepat. Dan di tengah gemuruh itu, Busri tetap berdiri di depan gerobaknya, dengan kuah mendidih dan uap mengepul, seolah bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar kekerasan manusia biasa. Dadan Kutil, di sisi lain terminal, mengepalkan tangan. Ia tak tahu, langkah berikutnya akan membawanya langsung ke dalam jurang kehancuran, yang digali oleh masa lalunya sendiri. Malam itu, Dadan Kutil duduk di dalam markas kecilnya di belakang terminal. Hujan deras masih mengguyur kota Garut, namun dalam pikirannya, badai jauh lebih besar sedang berkecamuk. Ia memandangi foto usang ibunya yang sudah lama meninggal. Dalam tatapan matanya yang redup, terbesit kebencian yang lama ia pendam, bukan hanya kepada Busri, tetapi kepada masa lalunya yang menyakitkan. Ibunya pernah dihina oleh orang-orang kampung karena dianggap keturunan dukun. Dadan tumbuh dalam amarah, dan kini ia merasa waktunya untuk membalas telah tiba. Kalau benar dia Sri yang dulu itu, maka sudah waktunya aku lunasi dendam ini. Gumamnya penuh geram. Ia kemudian memanggil dua anak buahnya yang masih tersisa, Jabrik dan Gino. "Cari dukun di luar kota, aku nggak peduli bayarnya berapa. Aku pengen dia jatuh,
aku pengen dia lenyap. Teriak Dadan. Gino sempat ragu, tapi, Bang, kalau dia beneran punya ilmu kayak cerita itu. Tamparan keras dari Dadan membuat Gino terdiam. Nggak ada yang kebal, semua bisa tumbang, asal lawannya cukup gila. 2 hari kemudian, seorang pria berjubah hitam dengan mata merah menyala datang ke terminal. Namanya Kisuro, ia konon berasal dari hutan larangan Ciamis dan dikenal sebagai dukun pemanggil roh penghancur. Ia tak pernah bicara banyak, hanya memberi satu benda pada Dadan, segumpal kain putih dengan tulisan kuno dan bau anyir darah. Letakkan ini di gerobaknya malam ini, tepat saat bulan di tengah langit. Maka dia akan merasakan kutukan paling dalam, kata Kisuro. Dadan tertawa puas, merasa sebentar lagi Bu Sri akan hancur. Namun malam itu, saat gerobak Bu Sri ditinggal pulang ke rumah sederhananya, seseorang mengendap di sana. Dadan sendiri, dengan tangan gemetar, meletakkan kain kutukan itu di bawah gerobak. Langit tak menunjukkan bintang sedikit pun. Hening, tapi ketika ia hendak pergi, tiba-tiba angin berhembus kencang. Terlalu kencang, baki mangkuk dan sendok beterbangan. Dadan mencoba berlari, namun tubuhnya seperti ditahan bayangan. Dari arah pojok terminal, suara gemuruh terdengar. Bayangan perempuan berjubah putih muncul perlahan, rambutnya berkibar, dan sorot matanya tajam menusuk jantung Dadan. Jadi kau masih mewarisi amarah ibumu? Dadan, suara itu lembut namun menakutkan. Dadan terperanjat, itu bukan Bu Sri dalam bentuk biasanya. Itu seperti, sisi lain yang selama ini tersembunyi. Sisi yang muncul saat ilmu lamanya bangkit. Bu Sri tak bergerak maju, namun angin membentuk pusaran di sekelilingnya. Dadan terlempar ke belakang dan menghantam gerobaknya sendiri. Saat ia membuka mata, kain kutukan itu terbakar sendiri, tanpa api. Tubuh Dadan menggigil. Ia mencoba bangun, namun kakinya lumpuh sementara. Bu Sri melangkah perlahan, dan berkata pelan, aku tidak akan membunuhmu, Dadan. Tapi mulai malam ini, kamu akan merasa bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan yang kau ciptakan sendiri. Dan benar saja, sejak malam itu, Dadan selalu mendengar suara langkah perempuan di belakangnya, meski tak ada siapa-siapa. Ia selalu melihat bayangan jubah putih setiap ia memejamkan mata. Tidurnya tidak pernah tenang, bahkan tubuhnya semakin kurus dari hari ke hari. Para pedagang yang dulu takut padanya kini menatap iba. Mereka tahu, Dadan telah mencoba menyentuh sesuatu yang tak boleh disentuh. Dan Bu Sri, ia kembali seperti biasa, berjualan bakso sambil tersenyum. Namun semua tahu, di balik senyumnya yang ramah, ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Terminal Garut tak lagi sama. Semua orang mulai percaya bahwa kejahatan bisa kalah, bahkan oleh seorang perempuan tua penjual bakso, yang menyimpan badai dalam diamnya. Pagi itu, terminal Garut seperti mati suri. Para sopir angkot, calo tiket, dan pedagang kaki lima tak seramai biasanya. Isu soal Dadan Kutil yang kini diganggu oleh makhluk tak kasat mata menyebar lebih cepat dari angin. Bahkan beberapa orang bersumpah mendengar Dadan menjerit di tengah malam, meracau, dan menangis seperti anak kecil. Saya lihat dia duduk di atas gerobak bakso Bu Sri sambil ngomong sendiri, kata Pak Acep, tukang tambal ban. Katanya dia minta maaf ke ibunya, dan ke Bu Sri. Semua orang mulai percaya, ini bukan sekadar gangguan jiwa. Ini kutukan. Bu Sri sendiri tetap tenang. Ia tetap berjualan, tetap menyapa ramah, bahkan tetap memberi bakso gratis pada anak-anak pengamen. Tapi matanya berbeda, ada sorot dingin yang dulu tak tampak. Beberapa orang nekat bertanya, Bu, itu benar Bu yang ngelakuin semua ke Dadan? Tapi Bu Sri hanya tersenyum samar, lalu menjawab lirih, kalau dia menuai badai, mungkin karena terlalu sering menanam angin. Jawaban itu membungkam siapapun yang berniat kepo. Tak ada yang berani mengusik lebih jauh. Malam berikutnya, jeritan Dadan kembali terdengar, tapi kali ini lebih parah. Ia mengamuk, menendangi kursi terminal, memukul-mukul dinding pos, dan kemudian berlari telanjang ke jalan raya. Polisi yang datang untuk mengamankannya justru dilempari batu olehnya. Ia teriak-teriak soal jubah putih, dan mata yang membakar dari kegelapan. Beberapa warga sampai merekam kejadian itu dan mengunggahnya ke media sosial. Video itu pun viral, dan komentar netizen beragam, antara takut, iba, dan mengutuk masa lalu Dadan. Kisuro, sang dukun yang dulu menyuplai kutukan kepada Dadan, kembali muncul di terminal malam harinya. Ia merasa ada yang tak beres.
Kutukan itu seharusnya menghancurkan dia, bukan balik ke si pengirim, gumamnya. Ia pun mencoba mendekati gerobak bakso Busri. Tapi saat tangannya menyentuh pegangan gerobak, tubuhnya langsung terpental sejauh 5 meter. Seorang saksi mata mengaku melihat kilatan cahaya biru menyambar tangan Kisuro. Tangannya langsung gosong, dan ia kabur tanpa suara. Keesokan harinya, ia dikabarkan hilang tanpa jejak. Di tengah gejolak itu, Busri menghadap langit malam sambil duduk di depan rumah kayunya. Di pangkuannya ada tasbih tua, dan di tangannya secangkir kopi hitam. Ia menarik napas panjang, menatap bulan purnama yang tergantung di langit seperti mata pengawas. Aku tak pernah ingin ini terjadi. Tapi mereka yang menyeretku kembali ke medan yang telah lama kutinggalkan, bisiknya. Ia masih punya batas kesabaran, tapi Dadan telah melampaui semuanya. Ia bukan hanya preman, ia adalah anak dari luka lama, luka masa lalu Busri yang selama ini ia simpan sendiri. Di tempat berbeda, Dadan duduk menggigil dalam sel tahanan polsek. Tapi bukan karena dingin, melainkan karena ia terus melihat sosok Busri berdiri di balik jeruji, meski jelas-jelas tak ada siapapun di sana. Polisi pun dibuat resah karena Dadan terus meminta untuk dipindahkan ke ruangan lain, terus berdoa sambil memeluk dirinya sendiri. Saya salah, gumamnya terus-menerus. Psikiater yang memeriksanya bahkan berkata, dia seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Trauma ini bukan buatan manusia biasa. Terminal Garut tak pernah lagi sama setelah itu. Para preman yang dulu merajalela mulai mundur perlahan. Tak ada yang berani menyentuh dagangan Busri. Bahkan, ada satu anak preman baru yang mencoba memalak pedagang rokok di dekat lapak Busri, dan esoknya ia ditemukan pingsan di kamar mandi terminal, dengan telapak tangan hitam seperti habis terbakar. Semua mengerti satu hal, kekuatan Busri bukan untuk ditantang. Ia adalah perempuan yang menyimpan rahasia lama, dan siapapun yang mencoba mengusik, akan berhadapan dengan kutukan yang tak bisa dihindari. Malam itu, hujan turun pelan di Garut, menyisakan gerimis yang menari di atap seng. Di dalam rumah kayunya, Busri duduk termenung menatap foto lama yang kusam di genggamannya. Foto itu memperlihatkan seorang pemuda berseragam tentara, tersenyum lebar dengan seorang perempuan muda di sisinya. Di belakangnya, tampak seorang bocah lelaki yang memegangi tangan ibunya. Air mata Busri jatuh perlahan membasahi bingkai foto. Dadan, kau bahkan tak mengenal ibumu sendiri, bisik Busri, suaranya nyaris tak terdengar, patah dan penuh luka. 20 tahun lalu, Busri bukan penjual bakso. Namanya Sri Mulyani, istri dari seorang anggota TNI yang gugur saat konflik di Ambon. Ia ditinggal bersama anak laki-laki semata wayangnya, Dadan Prasetya. Namun kehidupan tak memberinya belas kasihan. Ketika Dadan masih berusia 7 tahun, ia diculik oleh komplotan pemulung yang kemudian menjualnya. Busri mencarinya kemana-mana, hingga tubuhnya lunglai dan sakit-sakitan. Tak ada yang bisa menemukan jejak Dadan. Sejak saat itu, ia memilih menghilang dari dunia lamanya, memulai hidup baru di terminal Garut sebagai penjual bakso. Takdir berkata lain, 20 tahun kemudian, Dadan muncul di hadapannya, bukan sebagai anak manis yang dulu ia timang, tetapi sebagai preman bengis yang menginjak-injak harga dirinya. Saat pertama kali Dadan menendang gerobaknya dan menyiram kuah bakso ke wajahnya, Busri nyaris roboh. Bukan karena sakit atau ketakutan, tapi karena hatinya remuk. Ia mengenali mata itu, garis rahang itu, dan bahkan nada kasar saat Dadan memaki. Tapi ia menahan semua itu. Ia memilih diam, menunggu waktu yang tepat, meski hatinya menangis setiap hari. Satu-satunya orang yang tahu kisah ini adalah Kang Adul, sopir angkot tua yang dulu diam-diam menaruh hati pada Busri. Ialah yang menyelidiki latar belakang Dadan saat preman itu mulai mengacau di terminal. Dan ketika ia menyodorkan hasil penelusurannya pada Busri, tubuh perempuan itu bergetar hebat. Itu, Dadan anak saya, Kang, ucapnya sambil menggenggam lembaran hasil identifikasi. Kang Adul hanya terdiam. Ia tahu luka Busri terlalu dalam untuk diceritakan ulang. Tapi ia juga tahu, ini bukan semata-mata soal dendam, melainkan takdir yang membawa luka lama untuk dihadapi. Sejak saat itu, Busri mulai bersiap. Ia tidak mendatangi dukun atau ahli mistik seperti Dadan. Ia mendatangi musola kecil di belakang pasar, tempat ia bersimpuh setiap malam memohon petunjuk dari Tuhan. Ia tahu bahwa menghadapi anaknya bukan soal kekuatan, melainkan tentang keberanian mencintai dan melepaskan. Tapi ketika Dadan mengusirnya dari terminal,
menendang gerobaknya, dan menyebutnya, nenek miskin pembawa sial. Ia tak tahan lagi. Ia tahu, Dadan harus dibangunkan. Dengan cara apapun. Kini, ketika Dadan terguncang, meracau, dan menangis tanpa henti di dalam sel, Busri tahu saatnya telah tiba. Ia membawa foto tua itu dan berjalan pelan ke kantor polisi. Polisi sempat melarangnya mendekat, tapi setelah menunjukkan identitasnya dan menjelaskan semuanya, mereka memberi waktu 5 menit. Di dalam sel, Dadan gemetar ketika melihat Busri. Jangan dekati saya dihantui," katanya. Busri tak menjawab, ia hanya menyodorkan foto itu. "Lihat ini, Dan, itu kamu, itu aku ibumu." Waktu seolah berhenti, mata Dadan melebar, menatap foto itu, lalu ke wajah Busri. Seketika tubuhnya jatuh terduduk. Enggak mungkin," ucapnya terguncang. Tapi air matanya mulai mengalir deras. Ia meraih foto itu dengan tangan gemetar, lalu memeluknya erat. "Bu, maafin aku enggak tahu," jeritnya lirih. Busri tak berkata apapun. Ia hanya memeluknya, seperti seorang ibu yang akhirnya menemukan anaknya kembali, meski hati mereka sama-sama penuh luka yang belum sembuh. Pagi itu, Terminal Garut terasa berbeda. Para sopir, pedagang asongan, tukang parkir, bahkan para preman kecil yang dulu tunduk pada Dadan, kini berdiri di pinggir jalur bus dengan wajah penuh tanya. Kabar bahwa Busri adalah ibu kandung Dadan menyebar cepat seperti api membakar jerami. Tak ada yang percaya bahwa preman bengis yang selama ini mereka takuti, ternyata anak kandung dari perempuan penjual bakso yang sabarnya melebihi karang di pantai selatan. Di dalam sel, Dadan belum henti-hentinya menangis. Foto lama yang kini telah direkatkan kembali dengan selotip bening terus ia peluk. Rambut gondrongnya acak-acakan, matanya sembab, dan tubuhnya lemas seperti tak punya nyawa. Di kepalanya, bayangan masa kecil perlahan kembali, tangan hangat yang mengelus kepalanya ketika ia takut, senyuman perempuan yang memeluknya ketika ia terjatuh, dan suara lembut yang membacakan doa sebelum tidur. Semua itu kini seperti hantaman yang menyadarkan jiwa yang lama tertidur. Busri datang lagi, kali ini bukan untuk marah atau menyalahkan, tetapi untuk menuntun. Di hadapan petugas dan saksi dari terminal, ia menyatakan bahwa ia memaafkan Dadan. "Anak tetaplah anak, seburuk apapun ia tersesat, ia tetap darah daging saya," ucapnya dengan suara gemetar namun penuh keteguhan. Kalimat itu membuat banyak orang terdiam, bahkan beberapa sopir tua meneteskan air mata. Siapa yang sangka, perempuan renta penjual bakso itu menyimpan kekuatan hati yang tak tertandingi oleh kekerasan manapun. Namun penyesalan selalu datang terlambat. Dadan kini menghadapi hukuman atas semua kejahatan yang pernah ia lakukan. Ia telah memeras, menganiaya, bahkan hampir membunuh beberapa orang. Polisi menahannya, dan proses hukum tetap berjalan. Tapi di tengah semua itu, perubahan mulai terjadi. Dadan meminta tolong agar Busri membawakannya Al-Quran dan tasbih. Ia mulai salat, merenungi hidupnya, dan menulis surat permintaan maaf untuk semua korban yang pernah ia sakiti. Busri tetap datang setiap hari. Ia membawakan bakso, bukan karena ingin dimakan, tapi karena itu adalah bagian dari dirinya, bagian yang ia ingin Dadan ingat sebagai pelukan dari ibunya. Setiap suapan, setiap senyuman, setiap cerita tentang masa kecil yang dulu hilang, menjadi penawar bagi luka-luka di hati Dadan. Dan setiap malam, Dadan memandangi foto tua itu sebelum tidur, seperti anak kecil yang tak ingin lagi kehilangan ibunya. Suatu sore, setelah 3 minggu mendekam di sel, Dadan memanggil salah satu polisi dan berkata lirih, "Boleh saya minta kertas dan pena?" Ia menulis surat kepada para pedagang terminal, memohon ampun dan menyatakan mundur dari dunia premanisme. Surat itu dibacakan oleh petugas ke seluruh penghuni terminal, dan suasana seketika hening. Tak ada yang mencemooh. Mereka tahu, perubahan sejati bukan terletak pada kata-kata, tapi pada keberanian untuk mengakui dosa dan bersujud rendah kepada kehidupan. Terminal Garut mulai kembali hidup tanpa teror. Pedagang bisa bernapas lega, anak-anak kecil bisa bermain tanpa takut disergap, dan sopir angkot bisa bekerja tanpa harus menyetor uang keamanan. Di balik gerobak baksonya, Busri tetap melayani pelanggannya dengan senyum tulus. Tapi kini, di hatinya ada secercah damai. Ia tahu, perjalanan masih panjang. Tapi setidaknya, anak yang dulu hilang telah kembali. Meski dalam keadaan luka dan penuh dosa, tapi hatinya telah kembali ke rumah. Meski terminal Garut mulai tenang,
tak semua orang bersuka cita melihat perubahan Dadan. Di sudut gelap pasar lama, seorang pria berambut cepak dengan tatapan dingin tengah mengamati keramaian dari kejauhan. Namanya adalah Ujang Petak, mantan rekan Dadan yang dulu dipecat dari lingkaran karena terlalu bengis bahkan untuk ukuran preman. Ia menyimpan dendam mendalam sejak Dadan mengusirnya dengan luka di wajah dan tubuhnya. Baginya, penyesalan Dadan bukanlah pertobatan, tapi kelemahan. Ujang Petak tak terima Dadan kini disebut-sebut sebagai simbol perubahan. "Cemen," gumamnya sambil menghisap rokok dalam-dalam. Ia menyusun rencana untuk mengembalikan ketakutan di terminal, tapi kali ini bukan untuk kejayaan premanisme, melainkan untuk membalas luka yang sudah lama membusuk dalam jiwanya. Ia tahu, titik paling lemah Dadan sekarang bukan lagi uang, kekuasaan, atau gengsi, tapi ibunya, Bu Sri. Sore itu, ketika gerimis mulai turun membasahi bumi Garut, Ujang Petak datang diam-diam ke terminal. Ia tak langsung membuat keributan, tapi mengawasi gerobak bakso Bu Sri dari kejauhan. Melihat perempuan tua itu tersenyum melayani pelanggan, hatinya panas. "Dia yang bikin Dadan jadi lemah," katanya sambil mengepalkan tangan. Ia mulai menyebar bisikan ke preman-preman kecil yang masih haus kuasa, menawarkan perlindungan dan kekuatan baru dengan imbalan loyalitas mutlak. Salah satu anak buah Ujang, seorang pemuda brutal bernama Randy Kopling, mulai membuat keributan kecil di sekitar gerobak Bu Sri. Ia menjatuhkan mangkuk, menghina dagangan, dan sengaja mengusir pelanggan. Namun Bu Sri tak bergeming. Dengan tenang ia memungut pecahan mangkuk dan mengucap istighfar, seolah dunia tak gentar menghadapi amarah yang mengarah padanya. Randy makin panas, tapi tak berani menyentuh Bu Sri karena kerumunan mulai memperhatikannya. Keesokan harinya, Bu Sri menerima surat kecil yang diletakkan di bawah gerobaknya. Isinya singkat tapi tajam, "Kalau kau tak tinggalkan terminal, darah akan tumpah." Tulisan tangan kasar itu membuat jantung Bu Sri berdegup lebih cepat. Tapi ia tak lari, ia hanya menatap langit dan berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tahu, badai baru sedang mengintai. Tapi dalam dirinya sudah tumbuh tekad, ia tidak akan mundur dari tempat yang telah ia cintai dan perjuangkan bertahun-tahun. Di dalam sel, Dadan mendengar kabar gangguan ini dari salah satu petugas yang bersimpati. Seketika tubuhnya gemetar. "Ujang Petak, dia belum mati," gumamnya. Rasa bersalah kembali membakar pikirannya. Ia ingin keluar, melindungi ibunya, menyelesaikan urusan yang dulu ia tinggalkan. Tapi hukum tak bisa digoyahkan semudah itu. Dadan hanya bisa menulis surat untuk ibunya, memohon agar lebih berhati-hati dan menyuruhnya menjauh. Namun ia tahu jawaban Bu Sri tanpa perlu dibaca, ibu tak pernah lari dari anak, apalagi dari tanggung jawab. Malam pun turun dengan awan kelabu menggantung di langit Garut. Para pedagang menutup lapak lebih awal karena bisik-bisik tentang kembalinya teror mulai terdengar. Tapi di tengah kekhawatiran itu, satu sosok tetap berdiri tenang, Bu Sri, duduk di bangku kecilnya, menyalakan lampu petromak dan mulai meracik kuah bakso. Karena dalam hatinya, ia percaya, keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap berdiri walau ketakutan mengelilingi. Malam Jumat itu tiba dengan hawa yang lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih cepat, menyelimuti terminal Garut seperti selendang kelabu yang menyimpan nestapa. Para pedagang sudah mulai membereskan dagangannya, dan sebagian bahkan memilih pulang lebih awal karena bisik-bisik tentang Ujang Petak yang beredar semakin nyata. Namun di tengah keraguan dan ketakutan itu, hanya satu warung bakso yang tetap menyala terang, gerobak tua milik Bu Sri, berdiri kokoh di bawah lampu terminal yang mulai berkedip-redup. Bu Sri menyadari malam itu tidak biasa. Seekor kucing hitam melintas diam, dan udara seolah membawa bisikan-bisikan asing. Namun tangannya tetap sibuk, menyendok kuah, memotong bakso, dan menyapa para pelanggan dengan senyum hangat. Dalam hatinya, doa tak putus-putus mengalir. Ia tahu, keberadaannya sedang diuji, bukan hanya oleh manusia, tapi oleh waktu dan keteguhan niat. Ia tak akan pergi hanya karena diancam. "Kalau aku lari hari ini, mereka akan berani menindas semua orang esok," batinnya tegas. Tiba-tiba, lampu padam. Terminal menjadi gelap gulita. Suara langkah kaki berderap seperti irama kematian. Dari arah ujung lorong, 5 pria muncul dengan wajah tertutup, membawa balok kayu dan rantai besi. Randy Kopling berjalan paling depan, matanya merah membara, disusul oleh preman-preman muda yang lapar akan pengakuan. Mereka langsung menghambur ke arah gerobak Bu Sri. Suasana mendadak mencekam.
Para pedagang yang tersisa lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Tapi Bu Sri tidak bergerak. Randy menghantamkan balok ke kursi kayu hingga pecah berantakan. Ini peringatan terakhir, Bu. Angkat kaki dari terminal ini, atau belum sempat ia lanjutkan ancamannya, Bu Sri berdiri perlahan dan menatap tajam ke arah mereka. Kalian mau makan atau menghancurkan masa depan kalian sendiri? Ucapnya dengan suara yang tenang namun menusuk. Kata-kata itu bagai tamparan bagi mereka. Sejenak langkah para preman itu terhenti. Aura yang terpancar dari Bu Sri bukan lagi aura seorang penjual bakso biasa, melainkan sosok ibu, guru, sekaligus penjaga terakhir martabat tempat ini. Namun Ujang Petak, yang selama ini mengawasi dari balik tiang lampu yang rusak, tak bisa membiarkan itu terjadi. Ia melangkah maju, tubuhnya besar dan penuh luka masa lalu. Kau pikir kau siapa, Bu? Cuma penjual bakso sok bijak. Aku yang akan rampas kembali terminal ini. Teriaknya sambil mengangkat rantai. Tapi sebelum sempat melayangkan pukulan, sekelompok pemuda muncul dari balik bayangan. Mereka adalah mantan anak-anak terminal yang dulu Bu Sri bantu tanpa pamrih, dan kini mereka kembali untuk melindunginya. Perkelahian pun tak terelakkan. Balok dan rantai bertemu dengan keberanian dan tekad. Terminal berubah menjadi arena benturan antara kebiadaban dan kebaikan. Bu Sri hanya bisa menunduk di belakang gerobaknya, berdoa agar tak ada yang celaka. Di antara benturan kayu dan jeritan, suara sirine polisi mulai terdengar. Salah satu warga rupanya melapor. Ujang Petak panik, tapi sebelum ia bisa lari, seorang pemuda menghantam lututnya hingga ia tersungkur. Malam itu ditutup dengan gemuruh langkah sepatu polisi dan jeritan Ujang yang diborgol dalam keadaan berdarah. Terminal kembali sunyi, tapi bukan karena takut, melainkan karena haru. Bu Sri duduk kembali di bangkunya, menghela napas panjang, lalu menuangkan semangkuk bakso terakhir malam itu untuk seorang pemuda yang tadi melindunginya. Terima kasih, Nak. Kalian bukan cuma menyelamatkanku, tapi menyelamatkan harapan, ucap Bu Sri sambil tersenyum. Suasana ruang sidang pagi itu dipenuhi ketegangan. Deretan bangku diisi oleh warga terminal Guntur yang datang untuk menyaksikan langsung akhir dari teror panjang yang mereka alami. Di bangku pesakitan, Ujang Petak duduk dengan wajah murung dan luka memar yang belum sepenuhnya sembuh. Di belakangnya, Randy Kopling dan dua anak buahnya menunduk dalam diam. Di sisi seberang, Bu Sri duduk tenang, mengenakan kebaya sederhana dan membawa tas rotan tua, menunggu giliran memberikan kesaksian. Namun sebelum Bu Sri dipanggil, seorang pemuda berdiri dari bangku saksi. Dadan, mantan anak jalanan yang dulu diselamatkan Bu Sri dari dunia premanisme, kini mengenakan batik dan celana panjang rapi. Tangannya sedikit gemetar saat bersumpah di depan hakim, tapi matanya menatap Ujang Petak dengan keberanian yang luar biasa. Saya berdiri di sini bukan karena benci, ucap Dadan membuka, tapi karena saya ingin orang-orang tahu siapa yang selama ini melindungi kami dari ketakutan. Dadan menceritakan masa kecilnya yang kelam, bagaimana ia dulu dipaksa mencopet, dipukuli oleh preman, dan tidur di kolong meja warung. Waktu itu, hanya satu orang yang memberikan saya semangkuk bakso tanpa syarat. Dia bahkan tak tanya nama saya. Dialah Bu Sri. Dari situ, saya belajar bahwa hidup bisa punya arah. Air matanya menetes, tapi ia terus bicara, bahkan ketika suara hatinya pecah. Tapi orang-orang seperti Bu Sri hampir dikubur oleh teror kalian. Ujang tampak tak berkutik, bahkan sesekali ia menunduk, menyesap penyesalan yang mulai menyusup dalam hatinya. Randy gelisah, tapi tak bisa menyangkal. Dadan kemudian mengangkat bukti rekaman. Video dari malam kejadian, memperlihatkan bagaimana Ujang dan anak buahnya menghancurkan gerobak Bu Sri dan memukuli warga yang mencoba melindungi. Video itu diputar di layar ruang sidang, dan ruangan hening, kecuali suara benturan dan jeritan yang menusuk hati siapapun yang menyaksikannya. Ketika giliran Bu Sri bersaksi, ia tidak menangis. Ia hanya bicara dengan tenang, seperti saat menjajakan baksonya. Saya hanya ingin berdagang dengan tenang, Pak Hakim. Saya tidak pernah menantang siapapun. Tapi kalau tidak ada yang berani berdiri, maka orang-orang seperti Ujang akan terus berkuasa. Terminal ini harus kembali jadi tempat orang mencari nafkah, bukan tempat orang menyebar ketakutan. Hakim mengangguk penuh simpati. Jaksa pun menegaskan bahwa tindakan premanisme yang dilakukan Ujang Petak bukan hanya kriminal, tapi juga melanggar nilai kemanusiaan. Sementara pengacara Ujang hanya bisa menunduk, tak banyak pembelaan yang bisa ia buat dengan bukti dan saksi sebanyak itu.
Sidang itu terasa seperti klimaks dari perjuangan panjang yang sudah terlalu lama dipendam warga terminal. Di akhir sidang, sebelum hakim membacakan vonis, Dadan mendekati Bu Sri dan berbisik pelan, "Saya dan teman-teman sudah sepakat, Bu. Kami akan menjaga terminal ini sekarang. Biar Ibu fokus jualan saja." Bu Sri hanya menatap Dadan sambil menahan haru. Tangannya meremas tas rotannya erat. Hari itu, bukan hanya keadilan yang ditegakkan, tapi juga kelahiran generasi baru penjaga kebenaran yang dulu tumbuh dari mangkuk bakso dan kasih seorang ibu. Malam itu, di balik jeruji besi lapas Garut, Ujang Petak duduk sendiri di pojok sel. Lampu temaram memantulkan bayangan tubuhnya yang tampak mengecil, bukan karena ruangannya sempit, tapi karena harga dirinya yang runtuh. Sudah sebulan sejak vonis hakim dijatuhkan, 8 tahun penjara tanpa remisi. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi langkah-langkah yang menggema di terminal saat namanya disebut. Kini hanya bunyi jangkrik malam dan suara sel kaki tahanan lain yang bergema di lorong penjara. Sejak sidang itu, satu persatu anak buahnya mulai berubah. Randy yang dulu setia membuntutinya kini malah bergabung dalam pelatihan kerja binaan di lapas. Bahkan Deden, yang dikenal brutal, terlihat rajin ikut pengajian tiap malam Jumat. Tapi Ujang, ia masih sering termenung, menatap kosong pada langit-langit sel, seolah mencari jawab atas semua yang sudah terjadi. Penyesalan mulai mengetuk hati, tapi egonya masih terlalu keras untuk mengakuinya secara jujur. Sebuah surat datang malam itu, diantarkan petugas lapas. Surat tanpa nama pengirim, hanya tertulis, "Untuk Ujang Petak." Saat dibuka, ia menemukan secarik kertas bertuliskan tangan sederhana, "Saya sudah memaafkan, tapi ingatlah, hidup ini tidak akan pernah berubah kalau kau tetap menyimpan amarah, Sri." Ujang menggenggam surat itu lama, kertasnya bergetar bersama jari-jarinya yang gemetar. Tidak ada hinaan, tidak ada sumpah serapah. Hanya kata-kata tulus dari seorang wanita yang sudah ia sakiti begitu dalam. Bayangan wajah Bu Sri kembali muncul dalam pikirannya. Bukan saat ia menatap tajam di sidang, melainkan ketika ia berdiri di balik gerobak tua dengan senyum sederhana. Dunia ini aneh, pikir Ujang. Yang terlihat lemah justru yang paling kuat. Untuk pertama kalinya, matanya basah. Bukan karena amarah atau sakit fisik, tapi karena rasa malu yang menyayat harga diri. Ia yang selama ini menyombongkan diri sebagai raja terminal, ternyata dikalahkan oleh ibu-ibu penjual bakso. Keesokan paginya, Ujang tidak lagi duduk di pojokan. Ia mulai berbaur dengan napi lain, meski masih kaku. Ia mendekati Randy, meminta maaf tanpa banyak kata. Randy hanya menepuk pundaknya dan mengangguk. Di dunia penjara yang keras, kata maaf bukan sesuatu yang sering diucapkan. Tapi pagi itu, ada perubahan kecil yang tak kasat mata, sebuah retakan di dinding batin Ujang yang selama ini kokoh oleh dendam dan arogansi. Di luar penjara, kabar mengenai perubahan sikap Ujang mulai tersebar. Dadan yang kini membantu mengelola koperasi terminal mendengarnya dari petugas lapas. "Mungkin Bu Sri benar," katanya sambil menata mangkuk-mangkuk bakso di lapak baru milik Bu Sri yang kini lebih besar dan bersih. Kadang, keadilan bukan soal menghukum, tapi soal menyadarkan. Terminal guntur yang dulu penuh teriakan, kini ramai oleh canda tawa, dan deru suara gerobak dagang yang kembali bergulir di pagi hari. Bu Sri sendiri tak pernah membanggakan kemenangannya. Setiap kali ada yang bertanya, ia hanya menjawab pelan, "Saya cuma jualan bakso, Nak. Tapi kalau dagangan saya diganggu, ya saya berdiri." Kata-kata sederhana itu kini menjadi semboyan warga terminal. Bahwa kekuatan bukan soal otot atau senjata, tapi soal hati yang tak pernah gentar membela kebenaran. Dan Ujang Petak, di balik jeruji, perlahan mulai memahami arti kekalahan sejati, ketika engkau kalah bukan karena dikalahkan, tapi karena kau menolak berubah. Sejak Ujang Petak di penjara, wajah terminal guntur berubah drastis. Lapak-lapak yang dulunya ditutupi ketakutan kini kembali berdiri tegak. Para pedagang, yang dulu harus menyisihkan uang bulanan untuk keamanan, kini bisa berjualan dengan tenang. Bu Sri menjadi simbol semangat baru di sana, bukan karena kekuatannya, tapi karena keteguhan hatinya. Orang-orang menyebutnya ibu terminal, bukan lagi hanya penjual bakso biasa. Dadan, yang dulu hanya loper koran, kini dipercaya menjadi ketua koperasi terminal. Bersama beberapa pemuda, ia membuat sistem jaga malam sukarela. Tidak ada lagi premanisme, tidak ada lagi ancaman. Setiap malam, terminal diisi obrolan warga, bukan lagi suara bentakan atau teriakan minta tolong.
Bahkan bus-bus antar kota yang dulu enggan singgah karena takut ulah preman, kini mulai kembali rutin mengangkut penumpang dari sana. Busri menolak saat ada yang menyarankan agar ia mencalonkan diri sebagai ketua RW. "Saya bukan siapa-siapa, saya cuma ingin jualan dengan tenang," ucapnya sambil menyajikan semangkuk bakso kepada sopir angkot. Tapi dalam hati, ia tahu bahwa diam-diam ia telah menjadi cahaya kecil yang menuntun perubahan besar. Ia tetap sederhana, tetap sabar, tapi ketegasannya menjelma menjadi kekuatan yang menginspirasi. Suatu pagi, seorang perempuan muda bernama Rika mendekati Busri. Ia mengaku ingin belajar berjualan bakso darinya. "Saya dulu takut berdagang di terminal ini, Bu. Tapi sekarang, setelah lihat Ibu, saya pengen berani juga," katanya dengan mata berbinar. Busri hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Keberaniannya telah melahirkan harapan baru bagi banyak perempuan lain. Randy, mantan anak buah Ujang, kini menjadi pengantar logistik di terminal. Setiap kali bertemu Busri, ia menunduk sopan dan membantu membawa tabung gas atau galon air untuk lapak bakso. Dulu, tangan itulah yang sering menggertak pedagang kecil, kini tangan yang sama membantu menopang mereka. "Ibu nggak cuma nyadarin Ujang, tapi juga saya," ucap Randy pelan suatu hari. "Dulu saya pikir kekuatan itu soal ditakuti, ternyata salah." Terminal Guntur kini memiliki mural besar di tembok baratnya. Lukisan bergambar gerobak bakso dengan sosok perempuan berhijab berdiri tegap di sampingnya. Di bawahnya tertulis, "Berani karena benar, bukan karena kuat." Mural itu dibuat oleh seniman lokal, dan warga terminal secara sukarela menggalang dana untuk mengecatnya. Setiap orang yang lewat terminal kini akan melihat bahwa tempat itu bukan lagi sarang preman, tapi rumah bagi perjuangan. Di balik semua itu, Busri tetap seperti dulu, bangun sebelum subuh, merebus kuah, menggiling daging, dan menyiapkan bakso dengan hati-hati. Namun senyumnya kini lebih tenang, lebih lapang. Ia tidak lagi sendirian. Terminal telah bangkit, dan ia tahu, meski perjuangan belum selesai, ia telah memulainya dengan benar. Namun di kejauhan, bayangan masa lalu masih menunggu. Ujang Petak belum berkata-kata terakhirnya. Dan meski hatinya mulai luluh, tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan waktu. Busri tahu, badai bisa datang kapan saja. Tapi sekarang, dia tidak lagi takut. Suasana terminal Guntur pagi itu terasa aneh. Langit mendung, angin berhembus dingin, dan burung-burung tak sebanyak biasanya. Dadan, yang sedang menyapu halaman depan terminal, menghentikan gerakannya saat melihat seorang pria bertubuh kekar turun dari Colt Diesel. Rambutnya sudah dipotong pendek, wajahnya tampak lebih tirus, namun bekas luka di pelipis kiri tidak bisa menipu siapapun. Ujang Petak telah kembali. Meski tanpa anak buah, kehadirannya cukup membuat bisik-bisik kembali menggema. Para pedagang menatapnya dengan was-was. Beberapa buru-buru merapikan dagangan dan bersiap kabur, tapi Busri tetap berdiri di lapaknya. Ia tahu hari ini akan datang. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan keyakinan bahwa masa lalu tak bisa membayangi masa depan jika dihadapi dengan tegas. Ia menatap lurus ke arah Ujang yang berjalan mendekatinya, langkahnya berat, tapi jelas. Baksonya masih sama, suara Ujang terdengar serak, seolah menyimpan ribuan beban. Busri hanya mengangguk, lalu mengambil mangkuk dan mulai menyendok bakso. "Dulu kamu maksa ambil tanpa bayar. Hari ini kamu bayar atau pergi," ucap Busri tanpa gemetar. Kata-kata itu menggema, membuat suasana terminal menegang. Ujang terdiam, menatap bakso yang kini mengepul di hadapannya. Ia duduk, mengeluarkan uang dari saku, dan membayarnya. Keheningan terasa begitu pekat saat Ujang menyuap bakso pertamanya. Matanya memerah, entah karena kuah yang panas atau karena perasaan yang membuncah dalam dadanya. "Di penjara, saya banyak mikir, Bu," katanya pelan. "Saya kira semua orang harus takut sama saya. Tapi waktu malam terakhir sebelum bebas, saya mimpi ibu berdiri di depan saya, gak takut, gak mundur. Itu lebih nyakitin daripada pukulan apapun." Busri tidak menjawab, ia hanya berdiri di belakang gerobaknya, memandangi sosok yang dulu membuatnya nyaris kehilangan segalanya. "Saya gak balik buat nyari ribut," lanjut Ujang. "Saya cuma pengen minta maaf, dan mulai lagi. Kalau ibu izinkan, saya mau bantu di sini, bersihin terminal dari sisa-sisa kebusukan yang dulu saya tanam sendiri." Dadan yang sejak tadi memperhatikan, maju perlahan. "Kalau ibu bisa maafin, saya juga bisa, Bang.
Tapi lo bener-bener niat bersih, ya bantu kami jaga tempat ini. Suasana menjadi haru. Beberapa pedagang mulai keluar dari balik gerobak dan menyaksikan momen langka itu. Seorang preman legendaris meminta maaf, bukan dengan ancaman, tapi dengan air mata dan sepiring bakso. Ujang berdiri, lalu membungkuk dalam-dalam di hadapan Bu Sri. Kalau ibu belum bisa maafin sekarang, gak apa-apa. Saya akan buktiin lewat perbuatan. Ia lalu berjalan ke ujung terminal dan mulai membantu Randy memindahkan tumpukan karung beras. Tidak lagi menjadi bayangan hitam terminal, melainkan mulai berubah menjadi pelindung baru. Terminal Guntur resmi memasuki babak baru, dan semua itu dimulai dari sepiring bakso dan hati yang tak gentar.